Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Oke, akhirnya aku upload video lagi ya teman-teman. Setelah 2 hari aku nggak upload video. Nah, di video kali ini aku bakalan membahas tentang soal kompetensi teknis kebidanan ya teman-teman. Nah, ini juga aku ambil dari beberapa bagian di ebook yang aku buat teman-teman. Jadi buat kalian yang mau pesan boleh silahkan eh, silakan hubungi nomor WA di description box aku ataupun di kolom komentar yang aku cantumin di sana. Nah, buat kalian yang nanya-nanya harganya berapa, harganya cuma 50.000 aja teman-teman. Di situ udah komplit ke teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara, dan totalnya semua itu adalah 420 soal teman-teman. Oke, langsung aja chat WhatsApp yang ada di description box aku. Oke, kita langsung fokus aja ya ke soal nomor satu. Nah, ini kita coba baca bareng-bareng. Oh ya, tapi sebelum ke videonya ini, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, kita baca bareng-bareng ya. Seorang wanita usia 28 tahun datang ke BPM mengatakan bahwa ia hamil anak ketiga dan belum pernah keguguran. Hasil anamnesis didapatkan bahwa ibu tidak ingat HPHT, pergerakan janin pertama kali dirasakan ibu kemarin. Berdasarkan data di atas, usia kehamilan ibu adalah oke. Nah, dia lupa nih HPHT-nya, teman-teman. Nah, dia hamil G3 ya dan belum pernah namanya keguguran. Nah, tapi si ibu ini dia lupa kapan HPHT-nya. Jadi kalau misalnya ibunya itu lupa HPHT, pasti kita juga kesulitan untuk menentukan usia kehamilannya ya kan. Nah, tapi di sini ibunya ada bilang nih bahwa pergerakan janin pertama kali dirasakan kemarin. Nah, secara teoritis ya teman-teman, secara teori, kalau pergerakan janin itu pertama sekali itu terjadi pada usia kehamilan 16 minggu. Nah, kemungkinan ibu ini itu sedang hamil dengan usia kehamilannya 16 minggu, teman-teman ya. Nah, secara teori itu 16 minggu udah terasa gerakan janin, teman-teman. Tapi kalau di lapangannya, di prakteknya itu kadang ada yang belum merasa. Itu mungkin tergantung dari tingkat sensitivitas si ibunya itu merasakan gerakan janin ya, teman-teman. Nah, biasanya kalau eh, ada yang baru kerasa kayak misalnya baru ngeh mungkin ya itu sekitar 20 minggu atau 5 bulan kayak gitu. Mungkin sebenarnya dia udah terasa gerak sedikit-sedikit, cuman nggak terlalu dirasakan kayak gitu. Nah, jadi kalau secara teori, gerakan janin pertama kali itu pada usia kehamilan 16 minggu. Jadi nomor satu itu jawabannya adalah yang A. Lanjut ke soal nomor 2. Oke, ini dia soal nomor 2. Kita baca bareng-bareng. Seorang perempuan usia 29 tahun, 2 minggu postpartum, saat bidan melakukan kunjungan ke rumahnya, ia mengeluh demam selama 2 hari. Payudara teraba panas, tegang, nyeri. Ibu tidak berani untuk menyusui. Hasil pemeriksaan didapatkan keadaan umum ibu lemah dan tampak kesakitan. Suhu tubuh 38,5, payudara merah, tegang, dan bengkak. Fundus uteri tidak teraba dan adanya pengeluaran lokea alba. Diagnos yang tepat pada kasus tersebut adalah oke. Kalau misalnya ditanyakan diagnosis, kita langsung aja ya ke ininya, ke keluhannya itu, fokus utamanya. Nah, di sini biasanya kalau masalah pada payudara ya itu ada namanya bendungan ASI, kemudian mastitis dan abses payudara, teman-teman. Nah, biasanya kalau bendungan ASI ini dia kayak eh, tegang, kayak penuh kayak gitu ya, tapi tidak disertai demam, teman-teman. Nah, tapi kalau misalnya yang tegang, merah, nyeri tekan, keras, kemudian ditambah lagi ada demam, itu udah masuk ke dalam kategori mastitis, teman-teman ya. Peradangan tuh. Nah, kemudian kalau misalnya ditambah lagi nih, udah merah, bengkak, tegang, keras, dan demam, ditambah lagi ada keluar nanah, apalagi darah, nah itu masuk ke dalam abses payudara, teman-teman. Itu ya cara bedainnya. Nah, jadi kalau bendungan ASI itu dia nggak demam, cuman tegang, bengkak aja payudaranya. Kalau mastitis dia udah disertai demam. Kemudian kalau yang abses payudara itu udah ada keluar nanahnya, teman-teman ya. Nah, jadi kalau sesuai keluhan ibu ini, dia kira-kira masuk ke kategori yang mastitis ya teman-teman. Jadi jawabannya itu adalah yang D. Kenapa? Karena di sini payudaranya teraba panas, kemudian tegang, nyeri, kemudian lagi sakit nih, tambah ibunya jadi lemah, suhu tubuhnya naik nih jadi 38,5. Payudaranya merah ya, kemudian ada bengkak dan tegang kayak gitu. Nah, jadi itu gejala dari si mastitis atau diagnosisnya mastitis.
Nah, tapi kalau misalnya dia ada tambahan, oh ternyata nih si ibunya ada nanahnya nih teman-teman, kemudian muncul nanah. Nah, itu bisa mengarah ke abses kayak gitu, abses payudara. Itu ya. Jadi nomor 2 jawabannya D. Kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, ini dia soal nomor 3, kita baca bareng-bareng. Seorang perempuan usia 28 tahun obstetri G1P0A0 usia kehamilan 39 minggu datang ke BPM mengeluh mulus-mulus terus sejak 6 jam yang lalu dan selalu menjerit saat merasakan kontraksi. Hasil pemeriksaan bidan diketahui TTV dalam batas normal, pembukaan serviks 5 cm, selaput ketuban positif, dan DJJ 130 kali per menit. Informasi yang tepat untuk diberikan pada pasien tersebut. Nah, ini tuh Penkes ya, teman-teman. Penkes yang sesuai nih dengan kondisi ibunya apa, kayak gitu. Nah, dia G1 nih. Kemudian ada terasa kontraksi ya, udah sejak 6 jam yang lalu. Nah, saat kontraksi datang, dia tuh selalu menjerit nih, mungkin anak pertama ya, teman-teman. Dia kayak kaget, nggak, apa ya, kayak di unexpected dia ya, teman-teman, di luar ekspektasinya. Nah, semua TTV-nya itu bagus ya. Kemudian, nah kita lihat nih, ada pembukaan serviks 5 cm. Berarti dia masuk ke kala 1 fase aktif ya. Kala 1 fase aktif. Oke. Nah, ini udah boleh nih dinaikkan ke partograf ya. Oke. Kemudian selaput ketubannya masih utuh nih ya, positif. Kemudian DJJ-nya juga bagus. Nah, apakah pembukaan 5 udah boleh diajarkan mengejan, teman-teman? Belum ya. Nah, jadi kalau misalnya udah boleh diajarkan mengejan itu kalau pembukanya udah lengkap, udah 10 cm, dan juga posisi kepalanya itu emang udah benar-benar posisi apa namanya tuh di jam 12 ya. Nah, kayak gitu. Nah, informasinya karena dia masih bukaan 5, jadi Penkes yang tepat tuh apa? Kalau yang A, cara menanggulangi HIS, B, cara relaksasi HIS, C, mengejan yang benar, D, cara relaksasi saat mengejan, E, cara mengusap perut saat HIS. Oke, menurut aku yang paling tepat itu adalah cara relaksasi HIS ya teman-teman. Nah, cara menanggulangi HIS ini sebenarnya ya dengan relaksasi kayak gitu kan. Jadi kita ajarkan nih cara untuk relaksasi HIS-nya supaya meredakan HIS-nya itu kalau kontraksi datang tuh apa yang harus kita lakukan kayak gitu ya. Nah, jadi kita bisa atur pernafasan kayak gitu karena dengan atur pernafasan nanti juga bakalan berguna nih buat yang mau pas nanti pembukaan 10-nya kayak gitu ya. Cara relaksasi HIS kayak gitu, teman-teman. HIS itu kan artinya kontraksi kan. Nah, itu kan pasti nyeri banget. Jadi Penkes yang bisa diberikan sama pasien itu adalah yang B. Nah, jadi menurut aku jawabannya ada yang B. Mungkin dari kalian punya jawaban yang berbeda dengan aku, boleh komen di kolom komentar. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, ini dia soal nomor 4 ya. Oke, kita baca bareng-bareng. Hal yang dapat mempengaruhi ibu tidak menyusui. Kecuali, ingat di sini ada kecuali ya, jangan terkecoh. Nih soal ujian tuh sering banget nih ada kecuali yang tidak termasuk. Nah, itu kadang kalau kita kepepet waktunya pasti kita terkecoh gitu. Oke, yang tidak, yang ini ya, yang dapat mempengaruhi ibu tidak menyusui kecuali ya, berarti yang anunya nih kita cari. Yang A, kesibukan bekerja atau kesibukan sosial lainnya yang menjadikan gaya hidup ibu berubah. Nah, ini mempengaruhi nih ibu tidak dapat atau jadi tidak menyusui kayak gitu. Yang tanya kecuali ya, kita cari. Berarti yang A bukan. Yang B, ketakutan akan kehilangan daya tarik seorang wanita. Ini juga jelas nih teman-teman ya. Takutnya kan mikir, oh kalau saya nanti menyusui payudaranya jadi kayak besar atau kendor kayak gitu ya teman-teman. Jadi tuh dia jadi hilang kepercayaan dirinya kayak gitu. Jadi dia memilih untuk lebih baik tidak menyusui daripada nanti postur tubuhnya hancur atau jelek kayak gitu. Oke, kita lihat yang C. Penyuluhan tentang dukungan dan manfaat pemberian ASI yang diberikan oleh tenaga kesehatan kurang. Nah, ini juga nih, jadi ibunya kurang teredukasi ya. Oke. Ya, jadi ibunya itu kurang teredukasi, jadinya eh, ibunya itu tidak bisa menyusui secara eksklusif kayak gitu. Karena kurangnya edukasi dari si tenaga medisnya mungkin kayak gitu. Kalau yang D, ibu yakin dapat menyusui minimal hingga bayi berusia 6 bulan. Nah, ini jawaban yang kecuali ya, teman-teman, yang D. Ya, kalau ibunya yakin dapat menyusui minimal hingga bayi berusia 6 bulan nih, maka ASI eksklusifnya berhasil nih, teman-teman. Karena apa? Ibunya itu udah yakin kayak gitu. Tapi kalau ibunya nggak yakin ya nggak bisa, gagal kayak gitu. Kalau yang E, penerangan yang salah dari petugas kesehatan. Nah, itu tadi kurang lebih sama yang C ya.
Jadi ibunya itu tidak teredukasi manfaatnya ASI itu apa, kelebihan ASI itu untuk apa, manfaat ASI bagi ibu dan bagi bayi, bagi keluarga itu kan ada ya masing-masing ya. Nah itu kalau misalnya tidak tersampaikan dengan baik, ibu dia tidak mengerti, makanya tidak dilakukan dia kayak gitu. Kalau ibunya paham, oh manfaat ASI itu kayak gini-gini gini loh kayak gitu kan. Pasti dia masih mau menyusui bayinya kayak gitu. Oke, jadi nomor 4 itu jawabannya adalah yang D ya. Lanjut ke soal yang terakhir. Oke teman-teman, ini dia soal yang terakhir. Kita baca bareng-bareng ya. Nona M adalah korban pemerkosaan datang ke BPM Nyonya E. Oke, bersama ibunya untuk mencegah kehamilan yang tidak dikehendaki akibat kasus yang menimpanya. Dalam kasus ini bidan dapat melakukan, oke, kalau misalnya ada kasus pemerkosaan, pasti nanti dia jadinya hamil yang tidak diinginkan ya, unwanted pregnancy. Nah, jadi tuh di sini bidan boleh nih ngasih pil KB ya, ya pil KB ya namanya, alat kontrasepsi pasca seperti ini nih kasusnya, pasca senggama ya teman-teman ya. Jadi tuh tapi dengan catatan baru aja nih kejadiannya ya. Jangan udah seminggu kejadian baru datang, itu nggak bisa ya teman-teman. Nah, jadi ini kalau misalnya ada kejadian diperkosa, ya langsung datang ke bidannya untuk supaya diberikan obat alat kontrasepsi pasca senggama ini teman-teman, supaya tidak terjadi hamil. Karena apa? Kalau masih anak sekolah, nutrisinya belum baik, tambah lagi dia hamil yang tidak diinginkan, nah itu pasti udah merusak semuanya ya, merusak mentalnya iya, kemudian bayinya juga iya kayak gitu. Jadi semuanya apa namanya tuh harus segera cepat ditangani gitu. Nah, di sini tuh ada bermacam-macam alat kontrasepsi apa nih kira-kira yang cocok untuk si Nona M ini. Kalau yang A ada dengan AKDR ya, bentuk T, itu satu kali pemasangan dalam waktu 5 hari pasca senggama. Kalau yang B itu AKDR dan waktu 10 hari pasca senggama. Kemudian kalau yang C itu Postinor, itu pil KB ya teman-teman, pil KB Progestin, Postinor, diminum 2 kali 1 tablet dalam waktu 3 hari pasca senggama, dosis kedua 12 jam kemudian. Yang D, Postinor 2 kali 1 tablet dalam waktu 5 hari pasca senggama, dosis kedua 12 jam. Yang E, Postinor 2 kali 1 tablet dalam waktu 5 hari pasca senggama, dosis kedua 10 jam kemudian. Oke, seperti biasa teman-teman, kalau soal terakhir itu buat kalian ya. Jadi kalian coba jawab ini soal jawabannya apa. Kalau yang nggak tahu boleh searching dulu di internet ataupun buka-buka lagi bukunya tentang Cash Pro teman-teman. Nah jadi ini jangan lupa dijawab, terus nanti komen di kolom komentar eh, apa sertakan juga dengan penjelasannya ya teman-teman. Oke teman-teman, segini dulu 5 soal dari aku. Semoga bermanfaat buat kalian dan persiapan P3-nya semoga lancar terus ya dan juga bisa lulus tahun ini. Dan terlebih terkurang aku mohon maaf dan aku ucapin terima kasih banget buat kalian yang selalu nonton video aku dan juga yang udah subscribe. Jangan lupa di like, comment, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, see you next video. Bye-bye.